Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan limpahan taufik, hidayah, iman dan Islam. InsyaAllah dengan itu semua kita ingin berusaha dan berikhtiar menjaga dua nikmat terbesar yang sudah Allah berikan pada kita semuanya. Ustaz dan ustaz yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki di waktu-waktu akhir Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan segala bentuk amaliyah yang kita lakukan dari awal dan insyaallah sampai akhir nanti, Allah senantiasa memberikan balasan yang terbaik. Tidak dipungkiri ketika Ramadan hadir, momentum Ramadan yang telah Allah berikan pada kita semuanya menjadi grafik ataupun momentum peningkatan amal. Dimulai dengan perintah wajib, perintah puasa, kemudian menjaga ibadah-ibadah sunnah lewat sholat tarawih, tilawatul Quran, bersedekah, dan semua perbuatan baik Allah lipat gandakan di bulan ini. Maka tidak salah ketika Ramadan disebut juga dengan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan itu semua tentu menjadi bahan renungan bagi kita apa yang nantinya harus kita lakukan selepas Ramadan ini berlalu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bentuk motivasi dalam salah satu ayatnya, Quran surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan kepadamu. Ayat ini sekali lagi menjadi bentuk inspirasi kita untuk meneguhkan kembali komitmen kita agar bentuk-bentuk ketakwaan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini benar-benar nantinya bisa terjaga dengan suatu sikap terbaik yang Allah minta, yaitu istiqomah. Dalam hal ini banyak sekali definisi tentang istiqomah. Saya ingin menyampaikan salah satu definisi yang disampaikan oleh sahabat terbaik, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, bahwa istiqomah adalah tidak menyatukan Allah sedikit pun, juga tidak berpaling kepada Tuhan selain Allah, lalu mereka tetap teguh bahwa Allah adalah Rabb mereka. Nah, bagaimana kaitannya untuk membangun keistiqomahan? Mungkin di antara ustaz dan ustazah pernah mendapatkan materi ini lewat kajian-kajian yang lain, tetapi sekali lagi ini saya sampaikan terutama untuk mengingatkan pada diri saya pribadi bagaimana keistiqomahan itu bisa terjaga. Yang pertama, kita harus memiliki lingkungan yang baik, termasuk di dalamnya adalah orang yang mencari teman bergaul yang baik. Disebutkan dalam sebuah hadis, seseorang yang duduk berteman dengan orang yang salih dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misk dan pandai besi.
Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misk olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Sekali lagi, lingkungan yang baik ternyata menjadi salah satu syarat untuk menjaga keistiqomahan amal kita. Dan insya Allah kita sudah memiliki ini sebagai modal yang sangat berharga dari diri kita yang berkomitmen untuk menjadi orang-orang yang baik, kemudian keluarga kita insya Allah, dan juga lingkungan kerja kita. Bagaimana semuanya sudah tersistem dalam sebuah Islam terpadu, sistem yang bahwa Islam senantiasa memberikan lingkungan yang baik jika kita ingin menjaga keistiqomahan. Kemudian yang kedua adalah rajin menghadiri majelis ilmu, karena dengan sikap rajin kita datang ke majelis ilmu, maka kita akan memperoleh kepahaman, sehingga dari kepahaman itu dalam beramal kita semakin yakin mana yang benar, mana yang salah, sehingga terbangun sekali lagi keyakinan mana yang benar, mana yang salah. Hal ini ditegaskan dalam salah satu hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rabbku, di kalangan mereka ada seorang hamba yang banyak sekali kesalahannya. Ia hanya melewati saja majelis ilmu lalu ikut duduk bersama mereka. Lalu Allah pun berkata, aku pun mengampuninya. Mereka adalah satu kaum yang tidak akan sengsara, orang yang duduk bersama mereka. Kecintaan kita pada majelis ilmu sekali lagi membuktikan salah satu syarat kita untuk menjaga keistiqomahan. Alhamdulillah dengan program Ramadan yang ada di lingkungan kita, minimal sebelum berbuka mendapatkan amanah untuk memberikan taujih ataupun nasihat bagi dirinya dan bagi orang lain agar kita senantiasa diingatkan. Mungkin inilah salah satu dampak mengapa kita diminta untuk mendengarkan daripada berbicara. Kita diberikan karunia nikmat 2 telinga daripada 1 mulut. Kemudian yang ketiga adalah kita ingin memperkuat sikap keistiqomahan itu dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah sebagai sumber penguat di ibadah dan amaliyah kita. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 8, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. InsyaAllah doa ini sudah senantiasa kita hafal dan kita amalkan, karena kaitannya dengan penguat hati kita adalah kedekatan kita kepada Allah yang terjalin dalam hubungan doa. Juga Rasulullah Muhammad SAW menegaskan, Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, sang pembolak-balik hati, balikkanlah hati kami untuk senantiasa taat kepadamu. Juga dalam riwayat lain, sesungguhnya hati manusia seluruhnya di antara jari jemari Ar-Rahman seperti satu hati. Allah membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Hadis riwayat Muslim. Dengan adanya doa, sekali lagi ini menjadikan hubungan yang sangat penting, hubungan kita pada Allah, hubungan vertikal, bagaimana kita minta pada Allah agar ditetapkan hati yang senantiasa ingat pada Allah atau zikrullah. Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah, dengan minimal 3 perbuatan yang mengiringi keistiqomahan kita dalam beramal, sekali lagi ini tentu menjadi evaluasi bagi diri kita. InsyaAllah setelah Ramadan kita ingin berkomitmen menjaga itu semua dengan prestasi-prestasi amal terbaik, karena kesempatan yang sudah Allah berikan pada orang yang
melewati hari Ramadannya dengan baik adalah salah satunya adalah berkomitmen menjaganya sampai bertemu Ramadan di tahun berikutnya. Ustaz dan ustaz yang dirahmati Allah, wabil khusus dengan 4 kali kesempatan yang telah diamanah kepada saya, sekali lagi apa yang saya sampaikan adalah sebagai pengingat bagi diri saya pribadi dan mengajak kepada ustaz dan ustazah semuanya untuk senantiasa menjadi orang yang baik, tidak hanya baik di pandangan manusia tetapi baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Banyak kekurangan dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.